Sorotan lainnya, Saudara, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bertemu dengan Komisi Yudisial untuk menghadiri agenda audiensi. Hal ini menindaklanjuti laporan terhadap Majelis Hakim yang menangani kasus importasi gula di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Usai pertemuan tertutup, Komisi Yudisial menjelaskan akan menindaklanjuti laporan Tom Lembong soal indikasi pelanggaran hakim yang memberikan vonis terhadap Tom. Ketua Komisi Yudisial mengatakan menaruh perhatian pada kasus Tom Lembong karena sudah menjadi perhatian publik. Selain itu, kasus Tom Lembong baru pertama ada pemberian abolisi dari Presiden, sehingga KY akan menindaklanjuti laporan sesuai dengan kewenangan KY. Khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya baru pertama kali ada pemberian abolisi ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tom didampingi sejumlah kuasa hukum. Kedatangan Tom bersama tim kuasa hukumnya guna memenuhi undangan Komisi Yudisial atas laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Selain sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, kehadiran Tom di Komisi Yudisial juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan untuk kebaikan bersama. Sebelumnya Tom bebas setelah menerima abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Ini tanggung jawab bersama ya, untuk tidak melakukan pembiaran ya. Dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki ya, saya juga sampaikan bagi saya tidak ada justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melaporkan 3 hakim yang menyidangkan perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 3 hakim itu dinilai tidak profesional dalam menangani perkara impor gula, bahkan 1 diantaranya dianggap tidak menerapkan asas praduga tak bersalah sedari awal persidangan. Majelis Hakim yang menangani Tom Lembong adalah Denny Arsan Fatrika sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari 1 triliun rupiah. KPK telah menaikkan dugaan korupsi dana haji ke tahap penyidikan dengan berfokus pada penyalahgunaan kuota haji tambahan. Sebelumnya KPK menemukan adanya penyimpangan pembagian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Sebanyak 20.000 kuota jemaah yang diberikan seharusnya 92% dialokasikan untuk kuota reguler dan 2% untuk kuota khusus. Namun dalam praktiknya kuota tambahan dialokasikan 50% untuk reguler dan 50% kuota khusus, di mana masing-masing mendapatkan alokasi 10.000 jemaah. Jadi memang tidak akan panas, tidak perlu panas. Jadi dari sekarang Bapak ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun.
Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024. Pasalnya, MAKI menemukan adanya niat jahat atau mens rea dalam kasus yang menjerat Kementerian Agama era Menteri Yakut Khalil Qomas. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, juga menjelaskan adanya dugaan kesengajaan penambahan kuota haji khusus sebesar 50% yang seharusnya kuota haji khusus hanya 8%. MAKI juga menduga ada pungli sebesar $5.000 Amerika Serikat atau sebesar 75 juta rupiah per jemaah dalam pemberangkatan haji khusus. MAKI menyebut akar permasalahan dugaan korupsi di Kementerian Agama terjadi setelah pemerintah Arab Saudi memberi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu? Ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Nah, MAKI mengawal terus mulai dulu pelaporan, bahkan pernah pra-peradilan karena dulu awalnya itu KPK lemot itu, tapi sekarang sudah bagus penyidikannya, ya kita apresiasi. Tapi MAKI tetap akan mengawal, kalau nanti lemot lagi ya kita gugat pra-peradilan lagi gitu. Kita tunggu semoga KPK cepat dan segera menetapkan tersangkanya dan tidak tebang pilih siapapun yang diduga terlibat ya jadikan tersangka meskipun itu jabatannya sangat tinggi misalnya gitu.